Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Pertemuan kali ini kita belajar bab 2 ya, menjadi orator ulung melalui teks pidato persuasif bahasa Indonesia kelas 3 SMP bersama Bapak Endang Herdiana ya. Kalian tentu tahu orator ya. Orator itu orang yang berpidato ya, orang yang berpidato yang memberikan motivasi kepada kita hingga kita tertarik ya. Tokoh-tokoh orator di Indonesia sepertinya Pak Soekarno yang terkenal ya, Pak Soekarno, Masya Allah ya. Bung Tomo tuh puisi Bung Tomo yang akhirnya membangkitkan semangat orang Surabaya pada waktu itu untuk berjihad berjihad untuk melawan penjajah. Itu contoh di Indonesia. Kalau di luar negeri, oratornya yang lagi kemarin pernah ya, yang menjadi banyak pendukungnya, seperti Mr. Obama ya, mantan Presiden Amerika. Beliau merupakan orator yang bagus sekali ya, dengan logat, dengan pembawaannya hingga orang-orang tertarik untuk memilihnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi teks pidato persuasif, menyebutkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Oke, kita masuk apa itu pidato ya. Pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan satu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Ingat, pidato atau orasi ini kan menyampaikan gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Nah, bagaimana pesan itu bisa sampai? Maka pidato kita harus menarik. Bagaimana pidato itu menarik? Pidato akan menarik apabila yang sang orator atau yang berpidato tersebut mampu menyampaikan isi pidato dengan pertama, vokal yang jelas dan lantang ya, vokalnya harus jelas dan lantang, nggak boleh kecepatan, nggak boleh juga terlalu lambat hingga orang ngantuk. Kalau kecepatan nggak ketangkep ya. Jadi harus vokalnya lantang, jelas ya. A I U E O nya biasanya kalau orang drama itu latihannya itu A I U E O ya. Si mulutnya biar terbiasa mengucapkan kata-kata yang jelas ya, mulut. Terus intonasi yang tepat. Nah, intonasi yang tepat ini berkaitan dengan nada ya. Jadi yang punya nada itu bukan cuma lagu aja, tetapi nada bicara ya, nada kita menyampaikan ya. Apakah nadanya lembut, wanceng ya, atau sedang. Terus tempo itu kecepatan ya. Kecepatan kita berbicara harus diatur. Jeda. Nah, ini jeda penting ya. Jeda itu kalau di tulisan titik dan koma ya. Kalau mungkin di tulisan kita bisa mengartikan sebuah tulisan itu bermacam-macam. Tapi dengan titik koma agak mending ya. Tetapi kalau dengan bahasa itu kita ketahuan apakah kita yang sedang berpidato itu sedang marah ataukah sedang sedih ya kan. Itu ada nada, tempo, dan jeda. Kemudian setelah vokal intonasi kita memainkan juga ekspresi ya. Ekspresi itu bisa tangan, bisa wajah terutama ya. Tangan, wajah ya. Dari roman tuh roman muka kita sedih atau enggak. Kontak mata, eye contact bahasa Inggrisnya. Eye contactnya itu kita nggak boleh ngomong kepada seseorang tapi mata kita ke atas terus, kayak orang nggak ngelihat ya. Tetapi eye contact ya, kalau kita sedang pidato perhatikan audien kita ya, kontak mata. Dan gestur, tadi Bapak bilang gestur itu kayak bahasa tubuh ya, bahasa tubuh. Jangan sampai kita berbicara A tetapi tubuh kita garuk-garuk maunya ya, itu kelihatan. Pernah walau alam benar atau enggak. Jadi kalau kita sedang berbohong katanya
tangan kita tuh akan garuk-garuk ke leher. Ya, saya lihat di TV melihat orang bohong atau enggak gitu, ahli gerakan tubuh itu menilai, ya walaupun mungkin bisa aja ini ya, tapi kebiasaan kalau lagi bohong tuh ada aja gitu ya, gerakan tubuhnya tuh mungkin nggak tenang atau apa, jadi mengarahnya kemana, ada orang yang bisa membaca seperti itu. Nah, itu tadi ya, pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan vokal yang jelas dan lantang, intonasi yang tepat, ya, nadanya, tempo, jeda, ya, memainkan ekspresi roman itu mimik muka, kontak mata, eye contact, dan gestur, ya. Gestur itu bisa tangan, kaki, tubuh. Mungkin kalau wajah lebih ke mimik ya, mimik atau roman ya. Orang ini wajahnya ketawa. Ya, kalau kita lucu tentu tanpa ini juga ya. Mungkin orang tanpa ngomong aja udah kelihatan roman mukanya kan. Nah, itu seperti itu ya. Tadi kita membahas pidato. Nah, pada ini kita lebih mengarah ke pidato persuasif ya. Pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan persuasif. Nah, ini kecepatan kan Bapak nggak jelas ya. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu ya pidato persuasif, ajakan lah intinya mah ya, ajakan. Tentu kalau kita mengajak seseorang, tentu harus meyakinkan ya, dengan tadi ya, tersusun rapi, terus apa ya, mimik tadi, vokal yang lantang, nada yang jelas, memberikan ekspresi, dan yang penting juga ketika kita menyampaikan kita harus percaya diri ya. Orang pidato itu, Bapak nambahin aja ya, orang pidato itu selain vokal yang lantang dan jelas, intonasi yang tepat ya, ekspresi wajah, si yang ngomong juga harus percaya diri ya, harus percaya diri ya. Kalau dia mau mengajak kita bersih-bersih, maka kita harus menguasai hal tersebut ya, dibulak-balik. Nah, coba kita beralih ke langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Kita akan menyimpulkan bagaimana langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasif. Pertama, mendengarkan isi pidato. Tentu kalau kita ingin menyimpulkan, masa nggak dengerin ya, harus didengarkan ya. Kemudian menentukan topik pidato. Kita tentukan topik pidatonya apa ya. Jadi kita mendengar, kita tentukan topik pidato. Ya, walaupun kita cuma mendengar aja, kita ternyata bisa ya menentukan garis besarnya pidato itu ya. Yang menyangkut tentunya dengan ada catatan-catatan ya, ucapkan mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif ya. Mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Itu ada catatan-catatan yang merupakan kunci-kunci dari isi pidatonya. Kemudian setelah kita mendengarkan, menentukan topik pidato, mencatat butir-butir penting dalam pidato, kita baru bisa menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan dalam pidato. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan pidato. Pertama, memuat seluruh butir penting pokok dalam pidato ya. Butir-butir yang kita catat itu udah penting ya. Dia harus termuat semua. Tidak menyimpang dari isi pidato ya. Kita menyimpulkan jangan menyimpang dari isi pidato. Kemudian
Dan apa tadi menyimpulkan pidato itu bukan kita mencatat semuanya pidatonya ya, bukan ringkasan juga, tetapi penafsiran pendengar terhadap yang disampaikan ya. Apa yang disampaikan isi pidato itu? Isi pidato itu ya ditulis didengarin terus dicatat ya butir-butirnya tadi kan udah ya. Kemudian tidak menyimpang dari isi pidato, dan ingat ya tadi menyimpulkan itu bukan meringkas pidato tetapi penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan. Itu pidato ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang topik tentang struktur pidato. Sampai ini aja ya, dan ingat kalian harus belajar, coba buku nanti buka halaman bukunya, jangan cuma dengar dari Bapak aja karena ini uraian singkat ya, uraian singkat aja. Kalian bisa buka halaman 36 ya, nanti dibaca-baca bukunya 36 37. Tapi Bapak ingin ini ya, secara ini pidato itu biasanya dibagi 3 ya. Pertama pembukaan ya, kalau dalam Islam tuh baca mengucapkan syukur kepada Allah, sholawat, kemudian ucapan terima kasih kayak gitu kan, karena diberi kesempatan. Kemudian isi pidatonya itu yang penting. Nah, terakhir kesimpulan biasanya ya, atau doa. Itu secara umum. Nah, nanti kita lihat strukturnya di minggu depan. Demikian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.